Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alexander Agus, Cap NS MCap. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Di program studi Ilmu Keperawatan, bidang keilmuan saya yaitu keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Untuk mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif dengan kode mata kuliah 143 KEP 742 dan dengan bobot 3 SKS. Kemudian pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal ini berada pada semester ganjil dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa pada program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif itu dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memadukan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah dan diskusi, serta pemberian kasus diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus yang terjadi pada keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Kemudian, pembelajaran secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Zoom Meeting dan Learning Management System yang dimiliki Universitas Muslim Indonesia yang disebut KALAM. Pada LMS KALAM ini, mahasiswa akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan email atau domain UMI yang telah diberikan dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian pada LMS KALAM ini juga proses perkuliahan dilakukan dalam forum diskusi dan video conference, dan juga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen baik secara daring maupun luring pada LMS dengan akun masing-masing mahasiswa. Untuk pengumpulan tugas baik secara daring ataupun luring, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun LMS sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui LMS pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif yaitu yang pertama, menjelaskan perspektif keperawatan dan konsep keperawatan paliatif. Yang kedua, menjelaskan etik dan kebijakan tentang keperawatan paliatif. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapat perawatan paliatif. Yang keempat, menjelaskan patofisiologi penyakit terminal. Yang kelima, melakukan pengkajian bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Kemudian yang berikutnya, menyusun rencana asuhan keperawatan pada pasien penyakit terminal. Yang berikutnya, melakukan simulasi asuhan keperawatan paliatif dan menjelang ajal. Yang terakhir, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan masalah psikososial. Ada kecemasan, kehilangan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan distres spiritual. Untuk mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif ini, jumlah pertemuan ada 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester dan pertemuan terakhir akan dilakukan ujian akhir semester. Adapun juga praktik laboratorium dan tutorial. Untuk referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ada buku ajar keperawatan paliatif yang diterbitkan oleh tim yang ditulis oleh Stuart dan Yodang. Kemudian ada buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang ditulis oleh tim Pokja Siki DPP PPNI. Kemudian ada juga studi literatur yang kami ambil dari Profesor Mas Riyadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya melalui metode DIA. Yang pertama, delivery. Delivery ini adalah proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya. Untuk penyelesaian masalah melalui pengkajian jurnal ataupun tugas tentang keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Dan setiap minggunya dipresentasikan. Hal ini sangat perlu. Kenapa? Untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Kemudian saya juga sebagai dosen memberikan video melalui link YouTube tentang keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Yang kedua, interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa itu? Jadi, pada setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya mempersiapkan waktu untuk sesi tanya jawab. Kemudian ada diskusi kelas juga. Biasanya untuk diskusi kelas kami lakukan melalui WhatsApp group. Jadi, ketika ada hal-hal yang kurang dipahami dalam kelas dan tidak tercover pada sesi tanya jawab, kami lanjutkan di ruang-ruang diskusi melalui WhatsApp group. Yang terakhir adalah asesmen. Penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya sudah memberikan kontrak perkuliahan, di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa-apa yang harus mereka persiapkan. Kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian yang berkaitan dengan tugas, itu bobotnya 20%, kemudian penilaian UTS
bobotnya 30%, penilaian ujian akhir semester atau UAS bobotnya 35%, absensi bobotnya 15%. Itulah metode atau teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode dia. Selanjutnya, saya akan perlihatkan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk memulai perkuliahan secara tatap muka pada pagi hari ini. Salam serta salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada para sahabatnya. Untuk adik semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini memperoleh berkah buat kita semua. Baik, kita kelas, silakan pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk kita tingkat. Jadi sebelum mulai boleh tanda tangan dulu untuk absensinya ya. Silakan absen terlebih dahulu. Cara absen ya, sebentar absen saya akan jelaskan dulu untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan keempat kita ini, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan adik-adik semua mampu memahami dan menjelaskan tentang kewenangan perawat. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan etik dalam keperawatan paliatif. Yang ketiga, kalian mampu memahami prinsip etik serta hak pasien. Di awal perkuliahan ini kita akan bahas dulu mengenai kriteria penentuan profesi. Jadi sebelum kita lebih dalam di etika dalam perawatan paliatif, kita akan bahas terlebih dahulu kriteria penentuan profesi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ketiga, di perspektif keperawatan paliatif di Indonesia. Di situ telah disebutkan secara umum ada regulasi yang mengatur tentang perawatan paliatif ya. Jadi ini pada pertemuan keempat ini kita akan bahas lebih khusus untuk keperawatan paliatif, kriteria penentuan profesi. Jadi ada yang dinamakan bahwa penentuan profesi. Penentuan profesi ini sendiri itu wajib ya untuk tenaga keperawatan. Dikarenakan tanpa profesi kita belum masuk dalam tatanan bidang pekerjaan yang profesional. Nah, untuk mencapai profesi ini ada beberapa kriteria, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Yang pertama, profesi itu harus memiliki batang tubuh pengetahuan atau body of knowledge. Berikutnya, adanya pola pendidikan jenjang lebih tinggi. Jadi setelah S1 ada profesi. Kemudian berorientasi pada jasa peningkatan kehidupan manusia. Jadi untuk perawat sendiri itu orientasinya kita bagaimana meningkatkan derajat kesehatan manusia. Itu tugas utamanya kita ya, untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kemudian memungkinkan dilakukan mandiri. Ini jelas juga. Jadi perawat mampu melakukan praktek mandiri jika sudah melewati level profesi. Kemudian memiliki kode etik. Jadi kita sebagai seorang perawat sudah ada kode etik yang mengatur, dan juga alhamdulillah ada undang-undang keperawatan yang menaungi kita semua sebagai seorang profesi perawat. Kemudian memiliki organisasi keahlian. Saya kira untuk organisasi keahlian sebagai seorang perawat, profesi perawat itu jelas organisasi keahliannya kita. Sebelum masuk ke organisasi keahlian ada organisasi induk namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Di dalamnya ada organisasi kecabangan. Ada himpunan perawat paliatif, himpunan perawat onkologi, himpunan perawat medikal bedah, himpunan perawat gawat darurat, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah lengkap ya, hampir lengkap menurut saya. Kemudian berikutnya kita juga memiliki kewenangan terkait dengan lingkup praktek. Jadi perawat itu ada kewenangannya dalam lingkup praktek. Kewenangannya bagaimana? Yang pertama, melaksanakan pengkajian keperawatan. Jadi kita harus melaksanakan pengkajian keperawatan. Setelah melakukan pengkajian, ada lagi namanya step kedua, merumuskan diagnosa perawatan. Jadi perumusan diagnosa ini didasari dari pengkajian yang kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan perumusan diagnosa atau menentukan
menentukan diagnosa itu ada dua. Ada diagnosa utama atau aktual dan ada diagnosa resiko atau yang belum terjadi. Tapi kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Kemungkinan juga tidak akan terjadi. Berikutnya ada menyusun rencana tindakan atau intervensi. Jadi rencana tindakan ini disusun berdasarkan diagnosa-diagnosa yang muncul dari pengkajian yang kita lakukan. Jadi ini harus runut, tidak boleh ada yang diloncat. Karena kalau loncat dia tidak tahu mau melakukan apa. Dalam artian kosong tindakan yang kita loncat. Tindakan keperawatan ini nantinya akan diimplementasikan itu diimplementasi di tahap berikutnya. Kalau dalam asuhan keperawatan namanya implementasi. Jadi melaksanakan tindakan keperawatan ini berdasarkan rencana tindakan yang kita ambil. Setelah melakukan implementasi atau tindakan keperawatan, kita akan masuk ke evaluasi. Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan yang kita ambil. Evaluasi ini untuk mengetahui juga apakah tindakan yang kita ambil ini berpengaruh atau tidak. Ada efeknya tidak? Efeknya itu semuanya kalau nyeri ya, menghilangkan nyeri atau tidak, mengurangi nyeri atau tidak. Itu ada di evaluasi. Kita evaluasi semua tindakan dari pengkajian sampai dengan implementasinya. Setelah kita melakukan evaluasi, kita lakukan lagi pendokumentasian. Ini penting pendokumentasian. Karena tanpa pendokumentasian kita tidak akan bisa bertanggung jawab pastinya. Tanggung jawabnya kita ada di dokumentasi. Itu pegangannya kita ya, dokumentasi tanda tangan. Apa yang semua kita lakukan dari pengkajian sampai dengan evaluasi, itu kita bubuhi tanda tangan di pendokumentasian. Waktu, tanggal, nama. Nah sekarang kita sudah masuk di etika ya. Kita sudah masuk di etika, di mana untuk etika profesi itu merupakan nilai yang digunakan. Jadi dia nilai yang digunakan sebagai tuntunan untuk dilakukan oleh anggota profesi dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Jadi itu etika profesi ya. Etika profesi intinya dia adalah tuntunan yang dipakai untuk menjalankan kegiatan keprofesiannya kita maupun hubungan ke orang lain. Kemudian ada juga namanya moral. Jadi moral ini sama-sama tuntunan sama-sama tuntunan. Cuma yang membedakan moral ini dia lebih ke benar atau salahnya. Jadi dia pemilah apakah tindakan yang akan kita lakukan ini baik atau buruk, salah atau benar. Makanya ada moral. Jadi moral ini yang menentukan tindakannya kita, baik buruknya tindakannya kita. Kemudian kita masuk di kode etik keperawatan di Indonesia. Jadi untuk kode etik keperawatan di Indonesia itu ada 5 ya, ada 5 pokok etik. Yang pertama pokok etiknya itu perawat dan klien. Jadi bagaimana hubungan antara perawat dan klien atau pasien itu sendiri. Yang kedua perawat dan prakteknya. Bagaimana seorang perawat melakukan praktek, mau praktek mandiri ataupun praktek di rumah sakit atau di instansi lainnya. Ada etik yang mengatur itu. Kemudian perawat dan masyarakat. Bagaimana hubungan seorang perawat dengan masyarakatnya. Itu diatur juga sebagai dasar pokok. Kemudian perawat dan teman sejawat. Secara etik juga masuk dikarenakan sering terjadi konflik ya antara perawat dan teman sejawat. Kemudian yang terakhir perawat dan profesi. Ini sering terjadi konflik juga antara perawat dan profesi. Sama-sama profesinya perawat, tapi sering terjadi clash, gap. Mungkin ada satu yang maunya diberikan intervensi A, yang satunya maunya diberikan intervensi B. Makanya nanti ada namanya kerjasama tim dan kolaborasi. Kemudian etika dan legal keperawatan. Jadi untuk etika dan legal keperawatan itu diatur secara perundang-undangan. Secara aturan perundang-undangan keperawatan itu diatur dan secara etika profesi juga diatur. Untuk etika dan legal keperawatan sendiri itu ada beberapa poin yang saya ambil ya. Yang pertama, kita harus menghargai klien. Perawat harus menghargai pasiennya. Kemudian yang kedua, perawat harus menghargai kerahasiaan dan privasi. Jadi apapun yang kita dapat pada saat pengkajian di pasien atau di kliennya kita, itu tidak boleh kita umbar, tidak boleh kita sebar, apalagi mau difoto, diupload di sosmed, tidak boleh. Kita harus jaga privasinya. Kemudian memberikan asuhan keperawatan yang bermutu. Jadi asuhan keperawatan yang bermutu yang bagaimana? Seperti tadi di awal yang saya jelaskan bahwa ada beberapa fase. Pertama pengkajian, kedua diagnosa, yang terakhir adalah dokumentasi. Itu namanya pemberian asuhan keperawatan yang bermutu, step by step, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh loncat. Kemudian bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pelayanan keperawatan. Jadi apapun tindakan yang kita ambil, kita harus bertanggung jawab dengan tindakannya kita. Makanya ada dibilang status pasien yang kita tanda tangani pada saat pendokumentasian tindakan. Itu tanggung jawabnya kita di situ. Jadi pegangan kita sebagai seorang perawat ada di pendokumentasian status pasien. Pada saat setelah kita memberikan asuhan keperawatan, semua terdokumentasi dengan baik dan benar di statusnya pasien. Mau statusnya dalam bentuk maps atau dia dalam bentuk teknologi sudah masuk di komputer, semuanya tetap harus kita isi pendokumentasiannya. Kemudian bekerjasama dengan teman sejawat dan tim kesehatan. Jadi ada kolaborasi di sini juga. Ada kolaborasi antara perawat dan nakes lainnya ataupun antara perawat dan perawat lainnya. Itu wajib ya. Kemudian bekerja sesuai dengan kewenangannya. Ini penting juga.
Terkadang ada perawat yang mau ambil kewenangannya dokter. Ada dokter yang mau ambil kewenangannya perawat. Tapi lebih banyak untuk dunia keperawatan, perawat mau ambil kewenangan yang lain. Kita tidak tahu batasan kewenangannya kita itu sampai di mana. Jadi kita harus betul-betul paham bahwa kewenangan seorang perawat itu sampai di baris ini, sampai di garis ini. Tidak boleh lewat dari situ. Karena kalau lewat sudah masuk di kewenangan tenaga kesehatan lainnya. Nah, sekarang kita masuk di dilema etik. Jadi dilema etik ini merupakan satu masalah di mana masalah tersebut tidak ada alternatif. Jadi tidak ada alternatif yang dianggap paling memuaskan. Tidak ada alternatif yang dianggap paling memuaskan, di mana situasinya ini antara tidak memuaskan dan yang memuaskan itu sebanding. Kita ambil opsi A seumpamanya. Opsi A itu 50% oke, baik. Opsi B 50% juga oke dan baik. Kalau kita ambil opsi B, kita terkendala di aturan legal perundang-undangan. Kalau kita ambil opsi B, kita terkendala dengan hak pasien. Yang mana yang mau kita dahulukan di sini? Itu jadi pertanyaannya. Itu jadi dilemanya seorang tenaga kesehatan, terkhusus untuk perawat. Ada hak pasien yang harus kita laksanakan juga. Ada juga legalitas perundang-undangan secara etika, moral, dan undang-undang dan serta hukum yang berlaku yang tidak boleh kita langgar. Sehingga kedua opsi ini menghasilkan satu pilihan nantinya yang tidak akan memuaskan kedua belah pihak, sama-sama tidak puas. Mau diambil opsi B, tidak ada yang puas, diambil opsi A juga tidak ada yang puas. Jadi dia sebanding ya, sehingga tidak ada yang benar atau salah di sini. Tidak ada yang benar atau salah. Maka itu disebut sebagai dilema etik. Kemudian dilema etik itu sumbernya dari mana? Permasalahan etik itu sumbernya dari mana? Biasanya permasalahan etik itu bersumber dari konflik antara perawat atau nakes dengan pasien, kemudian konflik antara tenaga kesehatan lainnya, jadi antara perawat dan nakes lainnya, kemudian ada konflik dengan institusi. Ini yang sering terjadi, terkhusus di Indonesia. Di Indonesia itu paling sering terjadi konflik dengan pasien. Itu sudah masuk di sumber dari dilema etik. Kemudian dalam membuat keputusan, hal yang perlu dipertimbangkan itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ada 4 hal ya. Hal yang pertama itu sumbernya. Dari mana sumber dilema etik? Yang saya sebutkan tadi ada beberapa sumber ya, ada 3 ya. Kemudian ada 3 landasan keprofesian yang harus kita pegang. Ketiga landasan itu apa? Pertama, nilai moral. Nilai, kemudian moral, kemudian kepercayaan. 3 ini harus kita pegang. Ditambah prinsip. Jadi 3 plus 1. Nilai, moral, kepercayaan, dan prinsip. Kemudian kita harus pertimbangkan hak pasien. Kita harus pertimbangkan juga haknya pasien itu. Kemudian kita lihat masalah yang ada di institusi dan masyarakat. Kita pertimbangkan masalahnya ini apakah akan berdampak ke institusi, berdampak ke masyarakat. Jadi kita harus pertimbangkan semua aspek untuk membuat keputusan etik dalam keperawatan paliatif. Berikutnya kita bahas di sini hak pasien ya. Ada hak pasien. Untuk hak pasien sendiri ada banyak sekali hak pasien. Jadi ini saya jabarkan sebagian saja. Sebagian saja dari hak pasien ada 12. Saya jabarkan hak pasien. Kalau kita bahas semuanya sampai malam juga tidak akan habis waktunya. Tidak akan cukup. Yang pertama, pelayanan yang manusiawi. Jadi sebagai seorang perawat kita harus memberikan pelayanan yang manusiawi. Kita manusiakan manusia sebagaimana dia seorang manusia. Kita manusiakan seorang perawat sebagaimana dia seorang perawat. Begitupun kita memanusiakan pasien sebagaimana dia seorang manusia. Bukan sebagai manusia yang kurang ya, tapi manusia yang utuh. Jadi konsepnya itu untuk keperawatan, semua manusia adalah makhluk yang utuh, makhluk yang sempurna. Tidak ada yang kurang. Mau dia pada saat sakit ataupun dia ada cacat secara fisik. Dia adalah makhluk yang sempurna sama dengan kita. Kemudian pelayanan yang bermutu baik. Jadi sebagai seorang perawat kita harus memberikan pelayanan yang bermutu baik untuk pasien. Itu haknya pasien mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian pasien juga dapat memilih dokternya yang mana. Itu haknya pasien. Pasien juga memiliki hak untuk meminta dokter yang sementara merawat dia untuk mencarikan dokter yang lain, berkonsultasi ke dokter yang lain, itu boleh. Pindah dokter boleh. Kemudian pasien berhak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit. Kalau pasiennya bilang saya tidak ingin mempublikasikan penyakit saya ke keluarga, itu haknya pasien. Jangan pasien minta dirahasiakan, kalian pergi tanya keluarganya begini-begini. Atau kalian sesama perawat, sama nakes, saling gosip. Ini si pasien A, begini kondisinya. Padahal pasiennya sendiri tidak mau untuk dipublish. Kemudian informasi tentang penyakitnya. Jadi kalau pasiennya minta informasi, kita berikan informasi secara utuh. Kalau pasiennya tidak mau tahu tentang penyakit, tidak usah dipaksakan untuk diberitahu. Mungkin pasiennya lebih nyaman jika tidak mengetahui tentang penyakitnya. Kemudian pasien berhak meminta tidak diberi informasi tentang penyakitnya. Ini ya, tadi berhak menerima informasi. Sekarang pasien berhak meminta tidak diberi. Kemudian pasien juga berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan. Jadi seumpamanya ada tindakan yang akan diberikan, tindakan kuratif seumpamanya ya, yang invasif, sudah ada kolaborasi antara perawat, apoteker, dokter, ada kolaborasi untuk memberikan tindakan. Tapi kalau pasien menolak, tenaga kesehatan mau dokter, mau perawat, mau apoteker tidak boleh memberikan tindakan apapun. Dengan catatan ada informed consent yang harus ditandatangani, persetujuan ditandatangani oleh si pasien, karena pasien sendiri yang meminta tidak dilakukan tindakan. Kemudian pasien juga berhak mengajukan keluhan dan memperoleh tanggapan. Berikutnya didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Jadi pada saat pasien
mengalami keadaan kritis, kita sebagai perawat jangan menghalang-halangi, jangan masuk dulu Bu, rame di dalam, pokoknya begitu. Tetap disuruh masuk kalau dia keluarga inti, atau pasien dalam keadaan masih sadar, dia meminta ingin bertemu si A, kita persilahkan, jangan dihalang-halangi sudah masuk. Kalau sudah masuk di fase kritis atau terminal illness. Kemudian pasien juga berhak mengakhiri pengobatannya. Jadi pasien berhak menentukan apakah dia mau lanjut pengobatan, mau lanjut rawat inap, tapi dengan catatan itu tanggung jawab sendiri oleh si pasien, ditandai atau dibuktikan dengan informed consent yang telah ditandatangani. Kemudian menjalankan agama dan kepercayaannya. Jadi ini yang paling penting juga, karena tidak semua pasien yang kita layani itu bisa seiman atau seagama dengan kita. Jangan sebagai seorang perawat kita, umpamanya kita perawat muslim, pasien kita non muslim, dia beribadah kita larang atau kita tegur, itu tidak boleh ya. Jadi kita apapun agamanya, kultur budayanya, suku bangsanya, itu tidak boleh ada diskriminasi di situ, tetap kita layani. Nah, sekarang kita masuk di prinsip etik. Jadi prinsip etik itu ada banyak sebenarnya ya. Ada 8 apa 9 kalau tidak salah. Nah, ini yang terkhusus untuk keperawatan saja yang saya masukkan, yang lebih klop ya terkait dengan keperawatan. Yang pertama itu di prinsip etik ada namanya justice, perlakuan adil. Jadi kita harus adil, memberikan tindakan harus adil, jangan pilih-pilih tindakan. Jangan pilih-pilih tindakan yang mau kita berikan kepada, mau pasiennya dia kelas bangsal, mau pasiennya kelas VAV, tetap pemberian tindakan itu adil. Semua berhak mendapatkan tindakan yang kemudian otonomi. Jadi otonomi ini menghormati hak pasien. Apapun tindakan yang atau keputusan yang diambil oleh pasien, kita harus hargai. Jangan pasiennya tidak mau dilakukan tindakan A, kita mau berikan tindakan B. Tidak boleh ya. Atau kita paksa dia untuk dilakukan tindakan, jangan. Kalau pasiennya tidak mau dilakukan tindakan, sudah, itu haknya pasien. Kemudian ada beneficence. Kita sebagai seorang perawat harus melakukan yang terbaik. Yang terbaik yang kita punya, yang kita miliki, kita berikan yang terbaik untuk pasien kita. Kemudian kejujuran, veracity. Jadi kita wajib jujur. Jangan menyembunyikan kondisi si pasien. Kalau pasien ingin mengetahui informasinya, kita harus jujur. Apapun, kalau pasien menginginkan, kita berikan informasi tentang. Berikutnya pengambilan keputusan etis. Jadi untuk pengambilan keputusan etis ini ada beberapa poin juga ya. Yang pertama itu dalam pengambilan keputusan etik, kita harus memperhatikan sebagai seorang perawat, kita wajib menunjukkan maksud yang baik. Jadi bahwa kita datang ini bukan maksud yang buruk. Kemudian kita mampu mengidentifikasi sebagai seorang perawat, mengidentifikasi semua orang yang penting. Maksudnya yang penting di sini yang memiliki kelayakan, yang memiliki kelayakan untuk mengambil satu keputusan, yang bisa membantu kita mengambil satu keputusan yang sesuai. Umpamanya ada orang rumah sakit ya, ada bagian dari etik profesi rumah sakit. Jadi kita harus perhatikan etik profesi rumah sakit. Kita dekati dia, kita minta petunjuknya dia untuk mengambil keputusan. Orang pentingnya begitu ya, bukan orang penting yang bagaimana, tapi yang etika yang terjadi, etis yang terjadi. Kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, ini penting juga. Mengidentifikasi prinsip etis yang penting. Jadi pada saat terjadi dilema etis, sebenarnya semua ini saling berhadapan-hadapan. Mau etik, mau etik legal secara hukum itu saling berhadapan. Jadi tidak ada benar, tidak ada yang salah. Jadi kita harus betul-betul mampu mengidentifikasi prinsip etis yang pentingnya yang mana. Harus kita nilai atau dahulu. Kemudian mengusulkan tindakan alternatif. Ada planning B. Kalau memang di planning A tidak ada jalan, kita ada planning B-nya. Mengambil keputusan. Jadi kita wajib ambil keputusan di sini. Jangan terkatung-katung, jangan mengambang. Kemudian kita lakukan tindakan. Jadi setelah mengambil keputusan, kita ambil tindakan, kemudian kita lakukan evaluasi tindakan. Oke, tadi itu slide terakhir. Ada pertanyaan dari adik-adik semua? Silakan yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Andra dengan sambung 36. Saya menotis tadi penjelasan nurse tentang prinsip etis. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan dalam prinsip etis justice pada pasien paliatif yang berada di ruangan yang berbeda? Yang satunya di ruangan VIP dan yang satunya berada di ruang kelas 3 atau bangsal. Oke. Terima kasih. Alfian, langsung jawab ya. Jadi untuk Alfian pertanyaannya menarik karena kita memang sering dihadapkan oleh prinsip etis ini. Itu setiap kita ambil tindakan apapun kita harus pegang ini prinsip. Nah, pertanyaannya justice ini, apakah justice ini dalam pengambilan tindakan keperawatan terkhusus perawatan paliatif untuk pasien yang berada di bangsal atau kelas yang lebih rendah dengan pasien yang berada di VAV atau kelas yang lebih tinggi, apakah ada perbedaan tindakan atau tidak? Semua tindakan yang diberikan di VAV ataupun bangsal secara etiknya sama, tidak ada yang berbeda. Mau tindakan kuratifnya, mau tindakan preventifnya, sama semua. Mau tindakan invasifnya. Kalau pasien semuanya dia masuk dalam fase terminal illness, menjelang ajal. Kalau pasien atau keluarga pasien minta diresusitasi,
kita resusitasi. Bukan cuma pasien bangsal yang kita resusitasi ya, bukan cuma pasien VAV yang kita resusitasi, tapi pasien bangsal pun bisa kita resusitasi. Itu haknya pasien dan itu kewajibannya kita memberikan perlakuan yang adil. Tindakan apapun itu secara etik sudah diatur dan secara perundang-undangan juga sudah diatur. Yang bermasalah itu cuma tempatnya, tempat tidurnya. Ada yang tidurnya di VAV, ada tidurnya di bangsal. Ada yang membayar BPJS 30.000 per bulan, ada yang membayar 150.000 per bulan. Yang dibayar 150.000 itu tempat tidurnya, tapi tindakannya sama rata. Jadi yang kalau sekarang ada BPJS ya, semua dapat BPJS. Yang membedakan itu kelas-kelas itu nantinya kalau kalian sakit, semoga tidak ada yang sakit ya. Kalau kalian di kelas 1, ya posisinya nanti di kamar kelas 1. Tapi tindakan, obat, itu sama. Semuanya penyakit A berada di kelas 1. Kemudian ada penyakit A juga berada di kelas 3. Semua obat yang kita makan di kelas A, sama itu juga yang dimakan oleh pasien di kelas 3. Yang membedakan ruangannya, tempat tidurnya, fasilitas tempat tidur ya. Karena memang ada mereka store ke negara atau ke asuransi. Yang dia store itu cuma tempat tidurnya sama fasilitas kayak ruangan. Tapi kalau tindakan, obat rata sama. Jadi tetap adilnya ada di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sila Asnani dengan NIM 142-2020-0023. Baik, pertanyaan saya adalah pada saat pasien mengalami terminal illness dan butuh pendampingan spiritual, apa yang harus kami lakukan sebagai seorang perawat? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebih yang indah. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya untuk pasien menjelang hayat ini, menjelang ajal. Jadi kebutuhan pasien sebenarnya untuk perawatan paliatif itu peningkatan kualitas hidupnya sampai dia mendapatkan kematian atau akhir hayat yang membahagiakan sebenarnya. Jadi pasien masuk terminal illness, pasien paliatif itu menginginkan kematian yang layak. Kematian layak yang bagaimana? Sebisa mungkin dia meninggal dalam keadaan sadar tanpa adanya alat bantu. Kedua, ada keluarga yang mendampingi secara spiritual. Kalau tidak ada keluarga yang mendampingi secara spiritual, ada yang lebih expert di situ kayak dan lain-lainnya, itu harus didampingi. Kalaupun tidak ada ustaznya, kalau perawatnya paham pendampingan akhir hayat terhadap pasien, boleh perawat yang mendampingi. Kalau dia tidak ada keluarga, tidak ada ahli spiritual, boleh perawat yang lebih paham untuk pendampingan spiritual akhir hayat. Jadi semakin dia didampingi itu semakin baik kematiannya, proses kematian. Sebisa mungkin pasien paliatif ya, dia meninggalnya dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidak sadar. Dalam artian, kalau memang sudah tidak bisa diperpanjang kehidupan, jangan perpanjang. Itu etiknya untuk perawatan paliatif. Tidak ada perpanjangan kehidupan dan tidak ada mempercepat kematian. Jadi wajib didampingi ya. Mau dia sadar ataupun tidak sadar juga, dia tetap harus pendampingan spiritual. Jadi kalau kita paham akan value yang dianut oleh si pasien, tidak apa-apa seorang perawat yang dampingi saja. Kalau tidak ada orang-orang spiritualnya. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita masuk di ini ya, di tugas. Jadi untuk pertemuan kelima nanti, saya akan berikan tugas kepada tiap kelompok ya. Jadi silakan dibagi kelompoknya, dibagi 5 orang tiap kelompok. Kemudian kalian buat laporan studi kasus tentang salah etika atau dilema etik yang sering terjadi kemudian berikutnya dalam pembuatan tugas ini tidak boleh ada yang, jadi jangan sama judulnya. Kalau sudah ada ambil masalah etik euthanasia, yang lain ambil dilema etik, tidak boleh sama judul ya. Aturan berikutnya menggunakan referensi 5 tahun terakhir, dan paling penting jangan ada plagiat. Dibuktikan dengan adanya hasil Turnitin. Sudah tiada pertanyaan ya sampai di sini. Silakan baca doa terlebih dahulu sebelum saya tutup. Baik, sebelum menutup perkuliahan kita berdoa terlebih dahulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Oke.